lagi sama aku Karina. Video kali ini aku punya cerita yang menarik yang bikin kita amazed banget. Karakter utamanya itu sangat amat jenius. Nah, di sini ada yang ngekos nggak? Atau ada yang ngontrak nggak? Atau ada yang ngerantau nggak? Atau ada yang tinggal jauh dari orang tua nggak? Cerita kali ini tuh kayak mimpi buruk banget untuk anak-anak yang ngekos, yang ngerantau, yang jauh dari orang tua. Kalau misalkan kalian gak ngekos atau nggak pernah ngekos, coba bayangin misalkan kalian ngekos jauh dari orang tua, terus tahu-tahu kalian dapat kabar kalau ibu atau ayah kalian tuh dibunuh oleh seseorang. Dan ternyata orang yang membunuh ibu atau ayah kalian itu tinggal deket kosan kalian. Kan? Apa yang bakal kamu lakuin kalau kejadian kayak gitu? Jadi cerita ini tuh terjadi di Krasnodar, di Black Sea, di Rusia. Di cerita ini ada seorang perempuan yang bernama Nadia, dimana Nadia ini tuh memang tinggal dan lahir di Krasnodar ini, dan dia tinggal bersama ibunya yang single mother. Hubungan Nadia dengan ibunya ini tuh sangat amat dekat banget, kayak sahabatan banget gitu. Dimana pada suatu hari akhirnya Nadia mikir kayak, ma, aku pengen bisa menghidupi mama, aku pengen punya karir yang cemerlang, aku ingin mencoba merantau lah intinya. Jadi Nadia memutuskan untuk pindah ke Brooklyn, New York. Dan semenjak Nadia pindah merantau ke Brooklyn, New York ini, mereka tuh kayak Nadia dan ibunya tuh kayak selalu teleponan setiap hari, nggak pernah kelewat, mau jam berapapun, mau dimanapun, selalu ngabarin setiap harinya. Sampai suatu hari tiba-tiba mamanya nggak bisa dihubungin. Nah, ada apa? Sebelum aku ceritain ada apa, aku bakal nyeritain dulu tentang apa yang terjadi dengan sebelum-sebelumnya. Jadi di Krasnodar ini bisa dibilang kan sebenarnya kota kecil ya. Nah, kalau misalkan kalian pernah tinggal di kota kecil, kalian pasti pernah mengalami dimana kalian tuh ngelihat orang yang kok kelihatannya dia kayak bukan orang sini ya. Nah, di Krasnodar ini ada orang yang bikin kita ngeliat kayak kayaknya dia bukan orang sini, dan itu adalah Victoria Nasirova. Jadi Victoria ini adalah seorang perempuan yang cantik, yang kayak dandannya tuh kayak bukan orang Krasnodar gitu. Si Victoria ini tuh tinggal di sebelah rumah mamahnya Nadia, jadi kayak tetanggaan gitu deh. Nah, karena pindah jadi kan kenalan sama ibunya Nadia ini. Nah, setelah kenalan, mamanya Nadia ini selalu nyerita sama Nadia. Dari awal nelfon Nadia kayak, halo Nadia, ada tetangga baru nih namanya Victoria, terus kita jadi sering ngobrol, kita sering hang out. Lama-lama tuh ceritanya tuh semakin intens gitu. Mamanya tuh cerita karena dia kayak seolah-olah Victoria ini tuh semakin dekat hubungannya sama mamanya. Jadi kayak mamanya dan Victoria ini kayak sahabatan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngeliat di foto nih, fotonya Victoria, dan kalau misalkan dibandingin sama mamanya, kayak mereka tuh kayak dua karakter yang beda banget gitu. Victoria tuh kayak tipe-tipe yang masih seneng clubbing, masih seneng main kesana sini. Sementara mamanya Nadia itu adalah seseorang yang sangat amat keibuan, yang lebih seneng domestik, diam di rumah, beres-beres kayak gitu, dan bahkan jarang banget bersosialisasi. Jadi kayak mereka berdua ini tuh kayak karakternya beda banget gitu. Tapi somehow karena mereka tetanggaan, Victoria dan mamanya Nadia ini tuh kayak deket gitu. Nah, suatu hari Victoria bilang ke mamanya Nadia, aku mau pergi nih ke Brooklyn, New York, kira-kira kamu mau nitip apa nggak buat anak kamu, nanti aku bisa sampein. Dan mamanya Nadia ini karena memang udah ngerasa deket sama si Victoria gitu kan, sekaligus mau nitipin juga untuk anaknya. Dan akhirnya mamanya itu nitipin uang sebesar 6.000 US dollar, dan kalau dirupiahin tuh sekitar 85 juta. Dan ini tuh kayak tahun 2014 gitu, jadi kalau tahun sekarang nggak tahu deh berapa itu. Mamanya juga nitipin jaket bulu gitu, jaket yang memang khas Rusia gitu untuk Nadia. Jadi dititipin lah tuh dua barang itu ke si Victoria. Terus Victoria bilang, oh, oke deh, nanti aku kasihin ke anak kamu. Nah, tapi setelah diperhatiin sama mamanya Nadia, kok si Victoria ini kayak nggak jadi-jadi gitu loh berangkatnya. Kalau ditanya, ya kamu nggak jadi ke Brooklyn, selalu ada alasan yang bikin si Victoria ini nggak jadi pergi, kayak misalkan penerbangannya delay atau nggak tiketnya diundur apa gimana gitu kan. Jadi kayak banyak alasan. Lama-lama mamanya Nadia ini tuh kayak khawatir. Terus mamanya Nadia kan nelfon Nadia nih, ngabarin nih, mama udah nitipin uang nih 6.000 US dollar ke mama, ke si Victoria, tapi kok kayaknya dia nggak jadi-jadi terus berangkatnya. Terus Nadia tuh kayak menenangkan gitu loh, kayak ya udah deh ma, nggak usah khawatir, tungguin aja, mungkin emang iya di delay gitu. Sampai akhirnya suatu hari mamanya bilang ke Nadia kalau kayaknya mama mau nemuin dia deh, mama mau minta lagi deh uang sama barangnya, takutnya dia nggak jadi ke Brooklyn gitu kan. Sehari setelah telepon itu, besoknya sekitar bulan Oktober 2014, Nadia mencoba untuk nelfon mamahnya, tapi kok nggak nyambung, tapi kok susah terus, kayak terus-terusan di telepon nggak bisa, apalagi di chat gitu kan. Padahal mamanya itu memang tidak bekerja ya, jadi mamanya tuh dinafkahin sama si Nadia ini. Dan mamanya juga jarang banget bersosialisasi, bahkan kalaupun misalkan mamanya Nadia lagi di luar, lagi sama teman yang mana gitu kan, selalu ngangkat telepon. Tapi ini tuh kayak aneh banget, kayak susah banget di telepon. Akhirnya Nadia tuh kayak bisa semacam login gitu ke handphone mamahnya, dan Nadia ngecek, dan ternyata kontak terakhir yang mamanya bikin di handphonenya itu adalah ngontakin Victoria sekitar jam 11 malam, dan setelah itu nggak ada kontak lain
lainnya. Nadia karena khawatir sama mamanya nggak ada kabar terus, akhirnya Nadia mencoba untuk nelpon Victoria pakai nomor mamanya. Terus pas nelpon, Nadia nanya, kamu lagi sama mama aku nggak? Dan Victoria bilang, aku nggak tahu tuh mama kamu kemana, soalnya kemarin terakhir ketemu mama kamu bilang mau ketemu sama temennya, terus sekarang nggak tahu deh kemana. Dan feeling Nadia tuh kayak udah nggak enak banget, mungkin karena ikatan batinnya kuat banget ya antara Nadia dan mamanya. Nadia tuh nggak pakai lama langsung booking tiket pesawat, langsung pergi ke Rusia, kayak dia izin untuk ngemasuk kantor dan dia pergi ke Rusia untuk mencari mamanya. Sesampainya di Rusia, Nadia masuk ke apartemen mamanya, dan ketika masuk emang mamanya nggak ada gitu. Terus dia langsung keluar ke rumah sebelah alias rumahnya Victoria. Terus di sana Nadia langsung nanya ke Victoria, kamu lihat mama aku nggak? Mama aku kemana? Terus bahkan Nadia tuh sempat meluk Victoria, kayak meluk kenceng banget, tolong kasih tahu aku mama aku di mana gitu kan. Terus Victoria bilang, tenang mama kamu masih hidup, mama kamu masih hidup. Kayak aneh banget gak sih? Dari sana feeling Nadia mulai nggak enak. Terus Nadia pulang ke apartemennya lagi, dan Nadia kayak merhatiin seisi rumah kayak ada yang aneh, terutama di dapur. Dimana dapurnya ini tuh kayak bersih banget gitu. Dan mamanya tuh bukan tipe yang jorok banget, cuman kayak dapurnya tuh kayak bersih banget gitu, aneh banget. Kayak misalkan di kulkas nggak ada debu, biasanya kan di kulkas kayak ada debu-debu kecil-kecil gitu kan. Nah ini tuh nggak ada sama sekali, kayak spotless. Terus di dapur ini tuh kayak ada lantai palsu gitu, dimana kalau lantai itu tuh kayak keramik lantainya tuh bisa diangkat. Terus ada kayak tempat untuk nyimpen tabungan gitu, dimana Nadia tuh tahu kalau tempat itu tuh tempat nyimpen tabungan mamanya, karena mamanya itu selalu nyimpen tabungan seumur hidup mamanya tuh disimpan di bawah lantai palsu itu, dikotakin gitu. Dan pas Nadia buka ternyata kotaknya tuh kosong, ada yang ngambil. Terus Nadia langsung panik, langsung masuk ke kamar mamanya dan meriksain ke lemarinya. Semua barang berharga mamanya tuh nggak ada, perhiasan, emas, segala macem nggak ada. Dan yang anehnya di tembok itu ada tulisan money alias uang. Dan Nadia tahu ini adalah petunjuk yang mamanya kasih untuk Nadia. BTW uang yang ada di box di lantai palsu yang di dapur itu tuh isinya tuh ada uang sebesar 15.000 US dollar, sekitar 200 juta mungkin ya. Nadia tuh udah curiga banget sama Victoria, karena kan Victoria tuh kayak orang terakhir yang ditemuin sama mamanya setahu dia. Jadi Nadia tuh kayak langsung ke kantor polisi, langsung lapor ke polisi mama saya hilang. Terus terakhir tuh ketemu sama Victoria. Nah tapi sayangnya polisi tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain, karena setelah polisi datang dan nyamperin Victoria tuh kayak nggak ada bukti apa-apa untuk menangkap Victoria. Jadi bisa dibilang polisi tuh kayak nggak bisa melakukan apapun. Akhirnya Nadia mau nggak mau dia tuh stay sampai sekitar 6 bulan di Rusia untuk mencari mamanya. Dan disinilah dimana aku kagum banget sama Nadia, karena dia pinter banget, dia tuh kayak detektif banget. Dan karena polisi tuh kayak nggak bisa bantuin Nadia, jadi Nadia tuh kayak berusaha sendiri gitu loh. Nadia tuh kayak rela untuk menyetir keliling kota dia sejauh 160 kilo ya, ke segala arah untuk mencari kira-kira ada di mana nih ibunya. Walaupun dia juga sama-sama clueless banget, sampai-sampai pas dia lagi keliling-keliling gitu, dia kayak kepikiran, oke deh kayaknya aku harus mencari CCTV. Si Nadia tuh kayak punya ide untuk ngeliat CCTV di semua daerah dekat rumahnya dia. Gila nggak sih? Kayak pinter banget nih orang gitu kan. Terus akhirnya Nadia bisa ngeliat CCTV, dan ada salah satu CCTV yang bener aja menangkap mobil yang isinya tuh ada Victoria dan ada mamanya berdua. Mamanya duduk di kursi penumpang, sementara Victoria tuh yang nyetir. Dan setelah Nadia mendapatkan CCTV ini, dia langsung dong lapor ke polisi, Pak polisi ini ada CCTV gitu kan. Terus polisi bilang, loh kok kamu bisa dapet CCTV gitu kan. Nah di Rusia ini memang kayak orang tuh mau aja ngasih informasi asalkan mau bayar gitu kan. Nah sementara Nadia tuh rela bayar orang untuk ngasih CCTV-nya pakai uang tabungan dia. Jadi dia tuh kayak bener-bener menguras uang tabungan dia demi bisa dapet CCTV. Nah akhirnya dari CCTV itu polisi bisa emang interogasi Victoria gitu. Akhirnya Victoria bisa dipanggil ke kantor polisi. Terus akhirnya polisi ngasih lie detector tes pendeteksi kebohongan gitu. Memang setelah tes itu tuh nggak, kalau di Rusia tuh nggak bisa langsung keluar hasilnya gitu loh. Jadi kayak harus nunggu sekitar beberapa minggu sampai hasil lie detector tesnya keluar. Waktu itu polisi belum tahu kan hasilnya, sementara hasilnya itu memang Victoria terbukti berbohong. Sementara hasil tesnya nunggu keluar nih, Victoria ini tuh pergi ke Meksiko, kabur ke Meksiko. Dan setelah Victoria kabur ke Meksiko, hasil tesnya keluar. Dan akhirnya polisi tahu kan kalau Victoria ini gagal tes ini kan. Akhirnya polisi mau nangkap Victoria. Victoria udah nggak ada kan, udah di Meksiko. Terus ini bikin Nadia kesel banget, kayak apa polisi kok bisa gitu Victoria pergi ke Meksiko. Terus polisi bilang, ya sebenarnya kita tuh udah masang peringatan untuk airport semua untuk tidak memperbolehkan Victoria pergi. Nah sementara Victoria ini tuh kayak tidur sama salah satu polisi, dimana polisi ini tuh ngebantu Victoria
berusaha untuk bikin identitas palsu, paspor palsu, semua dokumen palsu untuk bisa dia pergi ke Meksiko. Dari Meksiko, Victoria ini pindah lagi ke Brooklyn, New York, dan bisa dibilang ini langkah yang cukup bagus sih, karena katanya kalau misalkan tinggal di New York ini tuh kayak terlalu banyak orang, terlalu crowded, dan orang-orang tuh saling nggak kenal gitu, jadi kayak susah gitu kalau mau nyari orang gitu. Nah, sementara itu salah satu bagian tubuhnya ibunya Nadia ditemukan di Armavir, Rusia. Itu tuh nggak jauh dari tempat tinggalnya Nadia, dan itu ditemuin di sebuah lapangan gitu, cuman ada sisa-sisa kayak giginya gitu, dan memang dikonfirmasi oleh Nadia kalau itu adalah ibunya. Dan lokasi di mana tubuh mamanya ditemukan ini adalah lokasi tempat lahirnya Victoria. Jadi Victoria ini tuh besar di Armavir. Akhirnya karena Nadia udah tahu kan, mengetahui mamanya ada di mana, terus Nadia mikir kayak ya udah deh, mungkin udah saatnya aku kembali ke New York untuk kembali bekerja gitu kan. Karena memang tabungannya Nadia tuh kayak udah kekuras banget. Nah, akhirnya Nadia pergi ke Brooklyn, ke New York. Di apartemennya Nadia tuh agak bosen. Terus dia tuh kayak iseng-iseng scrolling Facebook. Terus dia tiba-tiba dapet friend suggestion gitu, yang dimana fotonya tuh foto Victoria, tapi namanya bukan Victoria. Wah, dia langsung excited banget kan, terus dia langsung ngepoin. Dan memang di Facebooknya Victoria ini tuh foto-fotonya tuh kayak glamour banget, barang-barang mewah, penuh dengan tempat-tempat yang bagus. Terus di New York ini ada sebuah private investigator atau enggak kayak detektif swasta gitu ya, dimana detektif ini tuh sempat disewa oleh seorang ibu-ibu yang tajir, dan memang ternyata sudah dibuktikan kalau detektif ini tuh bagus banget kerjanya. Dan karena si ibu-ibu ini tuh kayak tajir banget, terus dia tuh kayak pengen menyumbang untuk orang. Terus dia bilang ke sebuah grup kalau dia mau membantu, dia mau mensponsori orang yang punya cerita yang menarik gitu. Ini kayak bener-bener jodoh banget. Nadia saat itu ketemu sama grup ini dan Nadia menceritakan kisahnya dia. Akhirnya si ibu ini yang memang gak mau dikenal, gak mau disebut namanya, dia bilang oke, aku bakalan mensponsori kamu, aku bakalan ngebayarin private detektif ini untuk kamu biar kasus ibu kamu bisa diselesaikan. Dan bener aja, Nadia memberikan Facebook Victoria ke detektif. Dan dari Facebook itu tuh ada salah satu foto, dan mungkin ini adalah tips buat kalian yang lagi dikejar polisi, jangan pernah selfie pakai kacamata. Memang banyak banget selfie-nya Victoria yang pakai kacamata, dan namanya kacamata apalagi sunglasses gitu kan, itu kayak ada pantulan bayangan ya nggak sih. Nah, dari sana private detektifnya ngelihat kalau di salah satu kacamatanya itu ada bayangan jok mobil gitu warna hitam dengan jahitan warna putih. Dari jahitan warna putih dan jok warna hitam ini aja tuh private detektifnya bisa nemuin jenis mobil apa yang dinaikin sama Victoria ini. Jadi detektif ini tuh kayak literally ke gedung parkiran, terus mereka tuh kayak ngintip ke jendela satu-satu ngelihat kira-kira mobil mana yang punya jok kulit warna hitam dan jahitan warna putih. Dan mereka menemukan ini adalah mobil Chrysler 300. Jadi memang mobil ini bukan mobil Victoria sih, tapi yang jelas detektif udah menemukan jenis mobil apa yang dinaikin Victoria saat itu, dan itu adalah Chrysler 300. Akhirnya dari sana detektif bisa menemukan daftar orang-orang siapa aja nih yang punya mobil Chrysler 300. Dan di Brooklyn ada satu mobil yang memang tinggal di satu daerah yang kayak banyak orang Rusia gitu yang tinggal di Brooklyn, dan itu ada mobil Chrysler. Dari sana ada plat nomor, dan dari plat nomor detektif bisa menemukan siapa nama pemilik mobil ini. Dan memang pemilik mobil ini tuh namanya nama cowok, dan mungkin aja detektif mikir oke, mungkin ini bukan Victoria, tapi mungkin bisa aja ini jadi pacarnya Victoria kan. Dan memang aja ada salah satu selfie Victoria pakai kacamata juga, dan ada pantulan gedung-gedung dimana itu adalah apartemen tempat tinggal dimana mobil itu parkir gitu loh. Nah, ternyata apartemen tempat pemilik mobil Chrysler 300 ini tuh memang tinggal di apartemen yang nggak jauh dari apartemennya Nadia. Dari sana polisi langsung pergi ke daerah itu, pergi ke apartemen itu untuk hatiin kira-kira ada Victoria nggak. Jadi kayak menyelidiki diam-diam dulu, karena kan detektif nggak bisa main ngedobrak gitu aja kan kalau nggak ada bukti. Akhirnya diperhatiin dari jauh. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu nih, biasanya orang-orang yang kabur dari polisi itu mereka selalu ngeganti penampilan kan. Kayak misalkan ngubah gaya rambut, ngubah baju, beli jaket baru biar nggak dikenalin gitu kan. Nah, termasuk Victoria juga mengubah gaya rambutnya, beli jaket baru, beli baju baru. Tapi 99% orang yang kabur dari polisi itu nggak pernah
mengganti sepatunya. Dan memang aja dari sana detektif bisa melihat kalau itu adalah sepatu milik Victoria. Dan ternyata Victoria itu adalah seorang escort atau wanita malam. Bukan wanita malam yang biasa aja ya, tapi wanita malam yang khusus untuk melayani semacam 50 Shades of Grey. Dan Victoria ini adalah yang dominan gitu. Jadi Victoria ini mengikat kliennya pakai tali. Victoria senang banget membius klien-kliennya dan juga mencuri kartu kredit klien-kliennya. Dan memang aja bener aja ada orang yang laporan ke detektif ini dan bilang kalau bosnya itu pernah dibius sama Victoria. Dan korban-korban Victoria ini klien-kliennya kan pasti aja cowok-cowok yang punya istri, yang punya kerjaan yang bagus, dan mereka tuh kayak punya image yang harus dijaga gitu. Jadi kalau misalkan ke polisi terus lapor, "Pak, tolong Pak, saya dibius sama wanita malam yang saya sewa," kan kayak itu agak memalukan buat mereka gitu. Jadi makanya korban-korban Victoria ini tuh nggak pernah lapor ke polisi. Bahkan ada salah satu korbannya tuh yang saking obat biusnya kuat banget tuh sampai harus dirawat selama 10 hari. Dan juga ada orang yang lapor ke detektif ini. Dia adalah seorang perempuan bernama Olga dan dia bilang kalau dia mengenal Victoria. Kalau misalnya kalian lihat dari foto, Olga ini agak-agak mirip sama Victoria dandanannya, ya nggak sih? Dan Olga ini bilang kalau suatu hari Victoria datang ke apartemennya dia bawa cheesecake. Terus Olga makan cheesecake itu dan lama-lama dia nggak sadar. Dan besoknya dia ditemuin sama seseorang dalam kondisi dimana si Olga ini tuh kayak tergeletak di atas kasur, cuman pakai lingerie dengan obat-obatan dokter yang ada di tangannya gitu. Jadi kayak seolah-olah itu tuh disetting kalau si Olga ini tuh kayak bunuh diri gitu. Untungnya saat itu Olga diselamatin sama orang yang nemuin. Olga langsung curiga kalau Victoria ini tuh sedang mencoba untuk mencuri identitasnya dia. Akhirnya private detective ini tuh pergi ke NYPD alias New York Police Department untuk ngelaporin soal Victoria. Dan memang Victoria ini tuh udah ada di wanted listnya Interpol. Interpol itu kayak International Police. Akhirnya Victoria ditangkap dan memang polisi tuh kayak bingung gitu antara mau menghukum dulu Victoria di New York atau Victoria harus dikembalikan ke Rusia, karena kan polisi Rusia juga kayak minta Victoria untuk diadilin di Rusia. Nah, sementara kalau orang-orang sendiri berharapnya kalau Victoria ini tuh dihukum di Rusia aja, karena kabarnya penjara di Rusia itu lebih kejam daripada di New York. Nah, dari cerita ini kan kita bisa lihat ya kalau Nadia ini tuh bener-bener pinter banget. Dia yang dari awalnya langsung ke Rusia, terus dia berani untuk nyari CCTV keliling-keliling gitu, kayak udah bener-bener kayak detektif banget. Sampai akhirnya pihak Rusia, dari polisi Rusia ini tuh nawarin Nadia kayak kapanpun kamu mau ke Rusia, kamu mau balik lagi, kami siap menampung. Jadi kayak polisi Rusia tuh kayak nawarin Nadia untuk bekerja di departemen polisi ini. Dari cerita ini menurut kalian gimana? Hati-hati teman-teman semua di luar, semoga kalian sehat-sehat aja. Jangan lupa di like, di komen, di share. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.